warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahmawati, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2016A akan mempresentasikan tentang dampak pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia. Dampak virus corona atau COVID-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama ekonomi. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1%. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran COVID-19 baik dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia menjadi di bawah 5% atau hanya sekitar 2,5% saja, yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02%. Hal ini diakibatnya oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen. Pandemi COVID-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar. Inflasi yang terjadi tahun ini pun diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3% karena ketatnya pasokan pangan, mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagai oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Namun, pada tahun 2021, keuangan inflasi diyakini kembali ke level normal, yakni 2,6%. Kemudian, perbedaan halnya dengan inflasi, segi pendapatan ekspor pariwisata dan komoditas diperkirakan terjadi penurunan yang menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9% dari produk domestik bruto pada tahun 2020. Sementara itu, perbedaan hanya dengan inflasi, segi pendapatan ekspor pariwisata dan komoditas terjadi penurunan yang menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9%. Seperti pada laporan World Bank yang bertajuk East Asia pada COVID-19 pada hari Selasa 31 Maret 2020, menyatakan meski sempat tertekan di tahun ini, pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia akan kembali di kisaran 5,4% pada 2021 mendatang. Hal ini sering dengan tingkat permintaan yang kian stabil. Kerugian yang berdampak pada outlook pertumbuhan tahun ini cukup parah. Menurut World Bank, dalam laporannya tersebut lebih lanjut, Bank Dunia menyebut berbagai upaya yang dilakukan dalam mencegah persebaran virus baik secara global maupun domestik akan mengurangi tekanan terhadap permintaan global. Hanya komoditas, perdagangan internasional hingga pariwisata dan sentimen bisnis global serta penumbuhan investasi. Mereka menilai pertumbuhan investasi akan melambat akibat adanya fluktuasitas perdagangan yang menyebabkan kepercayaan investor menjadi lebih rendah. Namun, kendati demikian, ongkos kredit yang lebih murah serta usulan reformasi ekonomi diharapkan bisa mendukung proses pemulihan dalam beberapa waktu ke depan. Adapun pertumbuhan belanja pemerintah diproyeksikan bakal menguat dengan besarnya paket stimulan fiskal yang digelontorkan dalam meredam dampak virus corona. Defisit transaksi berjalan atau kuren pun diproyeksi akan melebar dari 2,7% terhadap PDB menjadi 0,8% terhadap PDB lantaran pendapatan dari pariwisata yang merosot tajam, juga harga komoditas yang terus tertekan, jelas Bank Dunia. Menurut Gubernur Bank Indonesia, pulihnya perekonomian Indonesia pada tahun depan dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui rancangan undang-undang. Sebelumnya, Peri menjelaskan kondisi COVID-19 terhadap perekonomian global menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global.
menekan banyak mata uang dunia serta memicu perbalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Berdasarkan data dari beberapa situs, penderita positif COVID-19 di dunia sudah mencapai 3 juta dengan jumlah meninggal 2 juta dan yang sembuh 1 juta. Walaupun jumlah yang sembuh sudah semakin banyak daripada yang meninggal, namun tren jumlah penderita yang meninggal belum menunjukkan penurunan. Begitu juga di Indonesia. Berdasarkan data dari gugus tugas percepatan COVID-19, total jumlah penderita corona di Indonesia mencapai 12.000 orang. Jumlah ini bertambah sebanyak 484 dari hari sebelumnya. Jumlah kasus baru ini juga tertinggi sejak 2 Maret 2020. Hal ini wajar mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah, maka banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada triwulan 2020 juga turun drastis hanya sejumlah 2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9% bila dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. Berdasarkan analisa data yang dikeluarkan oleh Singapore University menggunakan metode estimasi pandemi dengan data driven estimation, maka diperkirakan puncak pandemi di Indonesia telah terjadi pada bulan 19 April 2020 yang lalu secara berangsur dan akan berakhir total pada akhir Juli 2020. Bila prediksi yang ditunjukkan untuk pendidikan penelitian ini benar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai titik terendah pada kualitas kedua. Idul Fitri yang biasanya mempunyai pengaruh cukup besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia akan menjadi sebaliknya karena PSBB. Sisi baiknya pada bulan Juni aktivitas sudah berjalan. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 berdampak sangat besar pada perekonomian Indonesia. Banyak sektor pariwisata yang turun karena adanya COVID-19. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.